Halo Healthy People, kembali lagi bersama saya Baby Kristami melanjutkan video tentang titik asap minyak sehat itu seperti apa. Kita akan melanjutkan untuk menggali informasi. Sebenarnya bisa nggak sih kita membuat gorengan yang sehat? Tentunya bersama pakarnya, Ibu Rita Ramayulis, Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Ini banyak sekali gelarnya ya, udah pastinya udah expert banget, bisa kupas tuntas nih mengenai tema hari ini. Halo Bu Rita, bertemu lagi. Apa kabarnya Bu? Kabar baik Mbak Dewi. Kabar baik, salam sehat. Nah Bu Rita, ini kita mau mengulas tentang sebenarnya bisa nggak sih membuat gorengan yang sehat? Nah kan memang masyarakat Indonesia nggak bisa ya menghindar dari namanya gorengan. Termasuk saya nih, maunya kurus tapi makannya tetap yang digoreng-goreng. Bisa nggak sih sebenarnya kita tetap sehat tapi makan gorengan Bu? Iya, nah jadi sebenarnya kalau mengkonsumsi makanan yang digoreng itu kan ada dua hal besar yang kita akan dapatkan yang berpengaruh pada kesehatan tuh. Satu adalah banyaknya minyak yang akan terserap kepada bahan itu, sehingga kan minyak identik dengan kalori yang tinggi kan Mbak Baby. Jadi kalau kita banyak makanan yang digoreng pasti juga kalorinya akan tinggi. Yang kedua adalah jenis lemaknya sendiri. Jadi kalau lemak jenuh itu banyak kita temukan pada makanan yang digoreng. Tentu itu tidak baik untuk kesehatan pembuluh darah dan kesehatan jantung kita. Nah, oleh karena itu strateginya bagaimana caranya kita bisa tetap mengkonsumsi makanan yang digoreng, tapi kalorinya nggak setinggi makanan yang digoreng pada umumnya. Dan kemudian lemak jenuhnya juga tidak setinggi makanan gorengan pada umumnya gitu. Gimana tuh Bu? Nah, mau tahu nih. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah tentu titik asap dari minyak itu tadi. Karena kita tahu bahwa titik asap kan menentukan ketahanan dari suatu lemak, suatu minyak itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa minyak yang makin tinggi kandungan lemak jenuhnya itu makin mudah masuk ke dalam bahan dan makin banyak tertahan dalam bahan gitu. Oh, maksudnya jadi diserap oleh bahan penyerapannya makin tinggi kalau dia makin jenuh begitu, dan kita agak susah untuk membuat proses mengeluarkan minyak, menyaring. Kan kita suka habis menggoreng itu kan kita keringkan dulu ya. Nah, kalau jenisnya itu jenuh kadang-kadang kita kesulitan karena langsung membuat bahan itu terkesan berminyak, tidak ringan gitu ya. Nah, kalau minyak yang titik asapnya tinggi, keuntungannya itu. Jadi dia tidak diserap sebanyak minyak yang titik asapnya rendah, dan ketika kita tiriskan pun itu lebih mudah. Ya, itu satu keuntungannya. Jadi kita tahapannya adalah kita goreng dengan minyak yang titik asapnya tinggi. Kemudian setelah proses menggoreng kita harus tiriskan. Nah, proses itu akan membantu minyak itu tidak banyak tertahan di dalam bahan yang akan kita konsumsi. Baik, berarti tadi paling penting memilih jenis minyaknya. Iya, jenis minyaknya paling penting. Nah, titik asap. Yang kedua, pilih minyak yang komposisi lemaknya itu berimbang. Nah, jadi kalau komposisi lemaknya itu berimbang, maka tidak kemungkinan untuk jenuh makin tinggi itu tidak ada gitu ya. Jadi selain berimbang, kita juga pastikan lemak jenuhnya rendah. Nah, kalau kita tadi bicara tentang minyak bekatul, memang komposisinya paling unggul ya. Jadi perbandingan antara lemak jenuh tunggal, lemak jenuh ganda, dan lemak jenuh sendiri itu bagus sekali perbandingannya, dan lemak jenuhnya di bawah 20% gitu. Nah, oleh karena itu ya ketika kita lakukan proses menggoreng, tentu juga kehadiran lemak jenuh ke dalam makanan kita tidak akan tinggi gitu. Nah, itu menguntungkan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Nah, itu juga. Jadi artinya mencari minyak yang komposisi lemaknya berimbang antara lemak jenuh tunggal, lemak jenuh ganda, dan kemudian lemak jenuh. Sehingga kebutuhan gizi kita terpenuhi untuk semua jenis lemak, dan kemudian juga kemungkinan perubahan kejenuhan tidak terjadi gitu. Ya. Titik asap tadi kalau titik asapnya di bawah 200 itu lebih cenderung mudah untuk merubah ini komposisi atau kandungan dari minyak lemak jenuhnya ini jadi semakin jenuh. Inilah yang membuat kolesterol darah naik, jadi tidak sehat.